Nanti tunggu dulu ya, Bu, ya. Nanti kita bangunkan kembali ya. Yang penting ini apa? Nggak ada korban kan? Ada yang masih di rumah sakit atau apa? Nanti ya kita bangunkan lagi ya. Ya, ini saya sudah mendarat di Poso untuk melihat tadi ada sekolah darurat dan juga sekolah yang memang rusak pada waktu kejadian di hari Minggu lalu. Perintah Pak Presiden, kita ingin pemerintah pusat, pemerintah daerah terus bersinergi untuk menangani bencana ini. Harus ada respon cepat, dan saya lihat dari kepala daerah, Forkopimda, BNPB sudah melakukan yang terbaik. Tadi kita tengok juga anak-anak yang ada di sekolah darurat. Kita pastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan secara normal. Lalu fasilitas-fasilitas seperti sekolah, mungkin ada puskesmas, tempat-tempat lain, fasilitas-fasilitas lain nanti akan kami perbaiki atau dibangun ulang. Yang jelas saya titip tadi ke Pak Kepala Sekolah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal dan mohon dilakukan trauma healing juga untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak. Dan sekali lagi sesuai perintah dari Pak Presiden, kami mohon ini dari kepala-kepala daerah, ibu hamil, lansia, difabel, anak-anak itu mohon diprioritaskan dan bantuannya segera disalurkan. Dan tadi juga sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang rumahnya rusak, roboh. Nanti untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, semuanya akan dibantu. Ya, kita doakan semoga semuanya lancar. Mas. Ya, saya kakaknya. Gak apa-apa. Bu, tutup dulu ya. Kasihan bapaknya. Kasihan. Hanya
Masih sakit ibu ya? Iya, bisa Istirahat dulu biar pulih total ya. Iya. Cepat sembuh ya nak ya. Ya. Ibu anak mana tadi? Ya, teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video dari Wapres Gibran yang sangat luar biasa dekat dengan masyarakat, teman-teman. Kali ini dia berkunjung ke suatu tempat, yaitu di Poso yang kena gempa, teman-teman, dan juga hadir sebagai perintah daripada Presiden untuk meninjau langsung perkembangan atau melihat langsung keadaan daripada masyarakat. Dan tadi kita bisa lihat dan saksikan bersama teman-teman di video, banyak juga sekolah yang rusak dan perumahan-perumahan warga yang rusak, teman-teman, dan banyak juga luka yang masuk ke rumah sakit. Tadi bisa kita lihat, teman-teman. Dan juga Wapres ngobrol langsung dengan warga untuk menanyakan keadaan, dan kita bisa lihat tadi masyarakat di Poso sangat riuh dan ribuan masyarakat antusias ingin mengambil momen dengan Wapres. Dan walaupun begitu, teman-teman, Wapres kita ini sangat-sangat rendah hati, sangat masyarakat sekali, teman-teman, menghadapi warga setempat. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita. Usai tinjau Desa Tengkura, Wapres Gibran besok korban gempa di RSUD Poso. Setelah meninjau langsung kondisi pasca gempa di Desa Tengkura, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya dengan membesuk para korban gempa bumi yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Poso di Sulawesi Tengah. Setibanya di rumah sakit yang teriak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Poso, Kota Utara, Wapres disambut oleh pelaksana tugas Direktur RSUD Poso, Dr. Jamie Octavian Wololi, didampingi jajaran rumah sakit. Wapres kemudian mengunjungi ruang mawar tempat sejumlah pasien korban gempa dirawat intensif. Dalam suasana penuh empati, Wapres menyapa satu persatu pasien dan keluarga, menyampaikan doa serta memberikan dukungan moral. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pelayanan kesehatan bagi para korban berjalan optimal. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat juga isi daripada percakapan Wapres yang sangat dekat dengan masyarakat, teman-teman. Dia memastikan bahwa pelayanan kesehatan juga bagi yang sudah kena bencana ini, teman-teman, supaya ditinggalkan dan dilayani dengan baik. Yang paling penting adalah memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik dan cepat pulih. Pemerintah hadir dan terus memantau situasi, ujar Wapres saat berada di ruangan perawatan. Menurut data RSUD Poso, total terdapat 16 korban gempa yang telah ditangani oleh dari sejumlah tersebut, 11 orang masih menjalani perawatan di ruang bedah. Satu pasien telah dirujuk ke Palu untuk penanganan lanjutan. 2 pasien meninggal dunia saat dirawat dan 2 lainnya yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang. Pada kesempatan ini, pelaksana tugas Direktur RSUD Poso menyambut baik kunjungan Wapres yang dinilainya sebagai bentuk perhatian dan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wapres ini, menjadi suntikan semangat bagi para pasien, keluarga sekaligus tenaga medis yang telah bekerja tanpa henti sejak hari pertama bencana terjadi, ungkap Dr. Jamie Octavian Wololi. Ia menambahkan seluruh pasien mendapatkan penanganan sesuai standar medis
termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap bila diperlukan. Kunjungan ini menegaskan bahwa pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga pemulihan fisik dan psikologis para korban yang terdampak. Ya, teman-teman, itulah beberapa isi kunjungan Wapres kita yang melihat langsung keadaan warga usai atau pasca gempa ini, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat tadi, teman-teman, dia juga memberikan semangat atau doa kepada warga yang kena yang telah kena yang korban ini, teman-teman, supaya cepat sembuh. Wakil Presiden atau Wapres RI Rep Gibran Raka Buming Raka meninjau kondisi pengungsi korban gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pantauan Kompas.com dari lokasi Gibran dan rombongan mendarat di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah. Ia langsung bertolak ke lapangan sepak bola Desa Tangkula yang menjadi lokasi pengungsian dengan sejumlah tenda-tenda yang besar. Kedatangan Gibran disambut antusias warga yang mayoritasnya ibu-ibu dan anak-anak dengan teriakan meriah. Selama di lokasi pengungsian, Gibran meninjau tenda pengungsian yang dijadikan sekolah darurat bagi anak-anak. Tampak proses belajar mengajar tetap berjalan meski berada dalam tenda pengungsian. Saat Gibran meninjau tenda tersebut, anak-anak dalam tenda yang berjumlah sekitar belasan orang langsung menyapa putra Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo itu. Ya, teman-teman, begitulah antusias masyarakat kepada sosok pimpinan yang sangat luar biasa, teman-teman, yang sangat disukai masyarakat. Ya, teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.